Apa yang terjadi? Durga, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kalian seperti ini? Apa yang terjadi? Kakak tidak apa-apa kan? Apa ada yang bisa memberitahuku ada masalah apa ini? Tadi ibu bilang Ibu Antara membunuh kakak dan menyembunyikan mayat kakak di suatu tempat. Apa? Ibu Antara membunuhku? Omong kosong apa ini? Kak Durga, darahnya kenapa ada darah di sini? Itu bukan darah, itu saus tomat. Ibu Antara ingin saus tomat, jadi aku memberikannya kepada Ibu Antara, tapi saus tomatnya jatuh ke lantai. Aku tadi pergi ke kamar kecil untuk mencuci tangan, dan aku juga tidak tahu Ibu Antara ingin membuat apa dengan saus tomat itu. Gudan, omong kosong apa ini? Ceritakan kekacauan apa yang kau buat. Katakan padaku, Gudan. Kenapa kau membuat tuduhan palsu kepadaku? Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi bukan berarti aku orang jahat. Kau pikir aku tega membunuh Durga? Aku tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu. Kau berpikir bahwa aku menikahi Aksat hanya demi uang saja? Kau membuat begitu banyak tuduhan terhadapku. Apa kau pikir juga ketika aku koma itu hanya sebuah drama saja? Kenapa kau lakukan ini, Gudan? Apa kau sengaja melakukan semua ini untuk menikahi Aksat? Aku juga sudah bilang pada Aksat, aku tidak ingin berada di antara kalian. Aku mencoba bunuh diri agar aku tidak berada di antara kalian berdua. Bagaimana mungkin orang yang dirinya sendiri hancur bisa tega membunuh seseorang? Kenapa kau selamatkan aku? Sebaiknya kau biarkan saja aku mati. Kenapa kau menyelamatkan aku? Kenapa? Seandainya aku mati, aku tidak akan menghadapi penghinaan seperti ini. Aku tidak akan menghadapi semua ini. Kenapa kau selamatkan aku, Aksat? Kenapa? Aku ingin mati saja. Antara, Aku... dengarkan. Antara! Ambil ini. Bunuh saja aku. Ayo bunuh. Masalahmu akan terselesaikan. Kau bisa menyingkirkan aku selamanya. Bunuh aku. Ayo Gudan, Antara. bunuh aku. Kenapa kau diam saja? Ayo bunuh sekarang. Antara, hentikan omong kosong ini. Apa yang sedang kau lakukan? Paman Eja ini hanya kepura-puraan. Tidak ada satupun yang benar. Dia telah berbohong. Ya, aku pembohong. Aku memang seorang pembohong. Apa kau puas sekarang? Gudan, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau membuat tuduhan palsu pada Antara? Kenapa, Gudan? Dengar Ibu, Kak Durga di sini dalam keadaan sehat, jadi kenapa Ibu membuat keributan? Kau mengumumkan kalau istriku sudah mati meskipun dia masih hidup. Kau tahu apa artinya itu? Aku tidak mengharapkan itu darimu. Bagaimana? Apa aktingku bagus? Durga, harus kuakui bahwa apa yang kau lakukan itu lebih baik daripada Gudan. Oh ya, apa yang kau lakukan hari ini telah membuktikan bahwa kau membenci Gudan sama seperti aku membencinya. Mungkin lebih dari yang kau lakukan. Aku sering mencoba yang terbaik untuk mengusirnya dari rumah ini, tapi dia tidak pernah pergi. Jadi aku pikir, aku harus berpura-pura menjadi temannya. Astaga, itu artinya selama ini kalian berdua bermusuhan? Dia adalah musuh bebuyutan lamaku. Dan sekarang aku mendapat dukunganmu. Gudan saat ini pasti bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Benar kan? Kau benar, Durga. Kalau ada orang lain selain aku yang mengetahui tentang kebenaran ini, mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi. Bagaimana mungkin
Orang yang berakal bisa percaya bahwa menantu perempuannya telah menghancurkan kepercayaan ibu mertuanya. Kau sangat membenciku sehingga kau melakukan tindakan menjijikkan untuk membalas dendam padaku. Apa kau tahu, Durga? Dengan melakukan itu, kau tidak hanya tidak menghormati hubungan kita berdua, tapi kau juga mengkhianati hubungan yang kau bagi dengan anggota keluarga lainnya. Kalau aku mencoba menunjukkan warna asli pada semua orang, mereka tidak akan mempercayai itu. Ngomong-ngomong, kenapa aku mengatakan ini ya? Aku yakin kalian tidak bisa memahami apa yang kukatakan. Aku memohon padamu. Aku hanya bisa memohon padamu. Tolong jangan tunjukkan karakter aslimu. Kalau tidak, maka kepercayaan yang mereka miliki terhadapmu akan hancur. Dan kau tahu, Durga. Kau tahu, kau telah mengajariku tentang sesuatu yang baru. Tapi aku tidak akan pernah ingin mempelajari ini. Aku membuat kesalahan dengan mempercayai keluargaku. Aku membuat kesalahan dengan mengharapkan keluargaku membantuku melawan pertempuranku. Tapi mulai sekarang aku tidak akan. Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Sekali lagi aku beritahu, jangan biarkan keluarga kehilangan kepercayaan padamu. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu dramamu dengan sangat baik, Gudan. Cinta apa? Rasa hormat apa? Mereka menghormati dan juga sayang padaku. Tapi tidak ada seorang pun di keluarga ini yang menghargaiku lagi. Hah? Ketika keluarga ini membutuhkanku, semuanya begitu sempurna. Hanya demi untuk menjaga keluarga ini dan membuat mereka semua bahagia. Aku mengorbankan kehidupan pernikahanku. Alih-alih memberi waktu untuk Kishore, aku malah memberi waktu untuk keluarga besar ini. Lalu apa yang diberikan keluarga besar ini sebagai balasannya? Begitu kau datang ke rumah ini, keluarga besar ini mereka semua benar-benar sudah melupakanku. Untuk memenuhi tanggung jawab keluarga Jindal, aku mengorbankan hubungan rumah tanggaku. Tapi mereka justru percaya padamu. Kau tidak tahu arti sebuah keluarga, apalagi menanganinya. Aku sudah melalui banyak hal, semua itu karena kau. Aku pernah ditampar, aku pernah dibakar. Aku bahkan pernah dipermalukan karena kau. Dan juga karena kau, setiap harinya mereka tidak percaya. Kau tidak punya hak untuk mengatakan apa yang telah dilakukan keluarga ini untukku. Apa kau mengerti itu? Setelah kau datang ke sini, aku telah melalui banyak hal. Dan aku tidak pernah menghadapi semua itu sebelumnya. Kau Gudan, kau adalah akar penyebab semua masalah ini. Aku tidak membenci keluarga ini, tapi aku membencimu. Seperti rasa tanggung jawab yang kupunya. Aku, Durga Jindal, sangat tahu bagaimana cara menyingkirkan orang yang sangat aku benci. Dan untuk mendapatkan tempatku kembali, jika aku harus berteman dengan musuh sepertimu, pasti aku akan melakukannya. Maka aku putuskan aku bergabung dengan Ibu Antara, hanya untuk bisa mengalahkanmu, Gudan. Dan jika kau dikalahkan, tentu itu akan jadi kemenangan untukku. Gudan, kau dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Apa yang terjadi tadi hanyalah sedikit contoh untuk menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Kita akan mengungkapkan kebenaran tentang Ibu Antara kepada semua keluarga. Lalu, aku pura-pura mendukungmu dengan cara aku membuat pisau, darah, dan juga pembunuhan itu. Semua itu hanya palsu. Setelah kau memberitahu semua orang tentang apa yang sudah Ibu Antara lakukan, aku lalu membersihkan darahnya dan menuangkan saus tomat. Dan setelah itu aku menunggu di kamar mandi sampai kau kembali ke kamar dan membuktikan dirimu salah di depan semua keluarga. Tunggu sebentar, kau bilang apa? Seekor semut? Gajah? Dia mengatakan sesuatu seperti itu. Sebenarnya, semut itu hanya bisa membuat gajah kesal saja. Kau sudah menilai diri sendiri dengan benar, tapi kau salah tentang aku.
Aku tidak seperti gajah. Aku berani seperti seekor singa betina. Aku menguasai permainan. Asal kau tahu, seorang ratu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan atau tipu daya dalam hal ini. Mau membantah? Kepercayaan Aksat Jindal, suamimu, kau ingin mengatakan ini kan? Coba lihat keadaan sekarang. Semua orang sudah kehilangan kepercayaan padamu. Tidak, Antara. Apa menurutmu kepercayaan Paman Eje pada aku begitu lemahnya? Apa kau pikir kami punya hubungan yang lemah? Itu tidak akan mudah rusak. Kepercayaan Paman Eje pada aku tidak tergoyahkan. Trik dan gerakanmu tidak akan bisa menghancurkan kepercayaan itu. Aku hanya membuat satu gerakan saja. Dan itu bisa memisahkan kalian berdua. Jika aku melakukan hal ini berulang kali, bayangkan apa yang akan terjadi dengan hubungan kalian berdua. Aksat akan menjadi milikku selamanya. Dan setelah itu hubungan kalian akan berakhir untuk selamanya. Atau kalau perlu, aku akan melakukan hal yang lebih kejam lagi. Kau tahu apa? Kalau kami nanti sudah bersama, itu akan semakin menyulitkan posisimu. Aku akan menikahi Aksat. Dan aku akan merebut hakmu sebagai istrinya Aksat. Mungkin saja kau merasa ingin mati setelah ini. Jangan khawatir. Aku pernah mengalami koma. Aku akan membuatmu koma. Kau bisa istirahat untuk waktu yang lama. Kau mau? Apa kau mempercayaiku, Paman Eje? Kau percaya padaku, kan? Tidak peduli apa yang orang katakan atau pikirkan. Kau tahu benar bahwa aku tidak akan mengatakan apapun tanpa alasan. Katakan padaku, apa kau mempercayaiku? Dan aku lebih percaya padamu daripada diriku sendiri. Dan Antara juga. Dia sangat mencintaiku. Dan dia mencintai keluarga ini dengan setara. Dan dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti keluarga ini. Aku tahu dia sedikit cemburu. Dia merasa tidak aman. Tapi dia bukan seorang penipu. Dia tidak rakus akan uang atau harta benda. Tapi aku juga tahu bahwa kau tidak akan membuat tuduhan seperti itu tanpa alasan. Gudan, ini bukan salahmu. Kesalahanku telah sangat mempengaruhimu, sehingga kau dan Antara harus menanggung akibatnya. Baik Antara maupun kau tidak salah. Akulah yang telah menghancurkan kepercayaanmu. Dan pernikahan ini hukumanku. Tidak, Paman Eje. Tidak seperti itu. Apa yang telah kau katakan itu salah besar. Ini bukan salahmu. Semuanya benar. Air mata yang membasahi pipimu membuktikan bahwa aku telah mengkhianatimu, Gudan. Aku telah menyakitimu. Rasa sakit di matamu telah membuktikan bahwa aku telah menghancurkan hatimu, Gudan. Aku salah, bukan Antara. Tidak, Paman Eje. Jangan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang lain. Kebaikanmu itu membuatku merasa bahwa aku pantas untuk dihukum, Gudan.
Dan setelah melihat keyakinanmu yang tak tergoyahkan terhadapku, bagaimana aku bisa lebih menyakitimu? Aku telah membuat kesalahan yang besar, Gudan. Jadi aku pantas untuk dihukum. Aku pantas mendapatkannya. Gudan, bagaimana cara memberitahumu betapa aku mencintaimu, betapa aku menyayangimu? Aku siap untuk menanggung hukuman yang berat hanya karena cintamu. Hukuman yang akan memisahkan kita. Tapi di tengah kesedihan ini, aku akan terus mencintai dan mempercayaimu. Cintamu padaku telah membuatmu membenci dirimu sendiri sampai sejauh ini, Paman. Kau tidak akan menyadari bahwa Antara telah berbohong padamu. Tapi aku bersumpah demi cinta kita. Aku akan menyelamatkanmu dan keluargaku dari kepura-puraan ini. Tidak, Paman Eje. Aku tidak akan membiarkanmu dihukum karena kesalahan orang lain. Kebenaran akan menang atas tipu daya. Cinta yang akan menang. Paman, aku berjanji besok, aku akan segera membuang Antara dari kehidupan kita, Paman. Vikram? Vikram? Aku sudah membuat kesalahan di masa lalu. Dan aku sekarang ingin meminta maaf kepada kalian. Yang aku lakukan adalah keadilan untuk saudara perempuan. Tapi hari ini aku menemukan bahwa dia baik-baik saja. Dia aman di sini. Aku harap kau memahami kepedulianku terhadap saudara perempuanku dan maafkan aku. Aku mengerti. Kau melakukan segalanya untuk saudara perempuanmu. Tidak perlu minta maaf. Tidak, Aksat. Apa yang dilakukan Vikram itu salah. Bagaimana mungkin kau bisa memaafkan begitu saja dengan mudah? Bu, saat seseorang menyadari kesalahannya, kami beri mereka kesempatan lagi. Vikram melakukan semua itu karena cintanya pada saudara perempuannya. Salah jika menyalahkan dia untuk itu. Bolehkah aku bicara dengan saudara perempuanku? Tentu saja. Vikram, kau tidak membutuhkan izin siapapun. Vikram, kau tahu kan aku sangat merindukanmu. Selama bertahun-tahun ini,
Aku tidak bisa mengikat Raki di pergelangan tanganmu. Tapi mulai hari ini, kita rayakan Raksa Bandan dan aku meminta Durga untuk membuatkan semua persiapannya. Tunggu sebentar ya. Vikram, duduklah. Ayo duduk. Vikram, selama ini kita terpisah dan baru kali ini kita ketemu. Kenapa kau lempar ke Raki? Oh. Hanya saudara perempuanku Antara yang berhak mengikatkan Raki di pergelangan tanganku. Dan kau tidak bisa menjadi saudara perempuanku. Aku merasa sedih. Untuk pertama kalinya dalam hidup, kau membuatku sangat malu. Sehingga aku harus mengangkat tanganku padamu. Gudan sudah menceritakan semuanya. Apa yang sudah kau lakukan hanya akan menghasilkan kehancuran. Dan hari ini aku di sini untuk menyelamatkan saudara perempuanku. Aku di sini untuk melakukan tugas sebagai saudara. Jika aku bisa mencegah terjadinya bencana ini dengan menjauhkan dirimu, maka akan aku lakukan. Dan dalam perang ini, aku bersama Gudan. Aku tidak bisa menyangkal kebenaran hanya karena kau adalah saudara perempuanku. Dan kenyataannya, kau sudah bersalah. Kita baru saja bertemu, Vikram. Bukannya memelukku, kau malah menamparku. Kau malah lebih percaya padanya. Di rumah ini tidak ada yang percaya lagi padanya. Atau jangan-jangan dia telah mencuci otakmu, Vikram? Apa yang sudah kau lakukan? Hentikan, Antara. Karena keserakahan kau meninggalkan setiap hubungan dalam hidupmu. Kau membungkuk begitu rendah hingga kau membuat celah di antara dua kekasih. Kau mengatakan ini semua, tapi aku tahu kata-kata siapa yang kau ucapkan itu. Dia telah meracuni pikiranmu untuk melawanku. Antara, cukup. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu semuanya. Aku tidak menamparmu sebagai kakak laki-laki, tetapi sebagai seorang petugas polisi. Aku punya bukti yang akan memberatkanmu. Tidak ada rumah sakit swasta atau pemerintah yang memiliki catatan bahwa kau koma di sana. Tidak ada bukti sama sekali. 2 bulan lalu kau datang ke Indore. Dan aku punya bukti untuk itu. Aku punya pernyataan dari dokter yang sudah kau sebut. Sekarang aku meragukan diriku sendiri ketika memikirkan tentang betapa lugu dan naifnya saudaraku ini. Kau sudah berbuat curang dan kau juga berbicara kalau kau menentang Gudan. Aku berharap kau seperti dia. Gudan, di sini ada bukti kesalahan Antara. Aku percayakan ini kepadamu sekarang. Gunakanlah sesukamu. Aku bisa saja mengungkapkan kebenaran tentangmu kepada keluarga sekarang juga, Antara. Tapi tidak, aku tidak akan melakukan itu. Apa kau tahu kenapa? Karena aku tidak berhati dingin sepertimu. Aku tidak bisa menyakiti seluruh anggota keluarga dengan mengatakan kepada mereka. Bertahun-tahun lamanya kau membuat mereka berpikir kau adalah malaikat.
Aku tidak ingin menjadi orang yang mengecewakan mereka. Aku akan memberikan kesempatan terakhir untuk kau membuktikan diri. Kau sendiri yang akan memberitahu semua orang sekarang bahwa Paman EJ tidak bersalah. Kau akan membebaskannya dari tuduhan yang telah kau lemparkan padanya, Antara. Kau akan memberitahu semua orang bahwa kau tidak ingin menikah dengannya. Kemudian kau akan pergi dari kehidupan kami untuk selamanya. Kau mau melakukan itu, Antara? Jangan berpikir aku akan membantumu. Aku melakukan ini hanya untuk melindungi keluargaku, agar keyakinan mereka padamu tidak tergoyahkan. Antara, kau harus percaya, akan lebih baik bagimu kalau Paman EJ tidak pernah mengetahui kebenaran tentangmu. Apa kau tahu? Kau hanya melihat sisi baiknya sampai sekarang. Ketika dia menyadari betapa egoisnya dirimu, kau tidak akan bisa menangani hal-hal ini. Kau punya waktu setengah jam. Hanya setengah jam. Kalau kau tidak melakukan apa yang telah kukatakan, maka aku akan membongkarmu di depan keluarga dengan bukti ini. Gudan. Gudan, aku bahkan belum sepenuhnya menebus dosa-dosaku. Dan saudara perempuanku pergi dan menipu keluarga ini. Dia bukan Antara yang aku kenal. Gudan, aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan. Dan juga keluargaku. Aku berterima kasih banyak karena kau telah membantuku untuk melihat kebenaran yang ada. Keluarga ini belum memaafkanku, tapi kepercayaanmu telah memberiku suatu kelonggaran. Tuan Rawat, aku yang harusnya berterima kasih padamu. Kau tidak mengecewakanku dan kau telah mendukung kebenaran yang ada. Aku hanya bisa membayangkan betapa sulitnya bagimu untuk mengumpulkan bukti yang menentang penipuan saudara sendiri. Dan bahkan kau mengangkat tangan kepadanya. Terima kasih. Dan aku sangat minta maaf padamu. Karena sudah bertahun-tahun lamanya kau menunggu adikmu. Kau berharap dia akan mengikat Raki di pergelangan tanganmu. Dia memang kembali. Dan karena kau tidak bisa... Tidak, Gudan. Aku memang kehilangan Antara hari ini. Tapi aku menemukan saudara perempuan dalam dirimu. Sekarang aku sangat berharap Antara mengakui kebenaran di depan Aksat. Dan dia mundur dari pernikahan ini. Kalau dia tidak lakukan, aku tidak akan merasa ragu untuk memasukkan Antara ke penjara seperti penjahat yang lain. Tidak kusangka ternyata Gudan sangat pintar. Dia sekarang malah membawa kakakmu masuk ke rumah ini. Dan dia juga membawa bukti. 10 menit telah berlalu. Sekarang kau hanya punya waktu 20 menit. Lakukan sesuatu, Ibu Antara. Berpikir. Atau Gudan, dia akan mengungkapkan kebenaran pada semua orang. Aku yakin Gudan akan memberikan hanya 2 pilihan untuk kita. Entah itu kita meninggalkan rumah ini, atau kita mengakui kejahatan kita dan masuk penjara. Kenapa aku harus melakukan ini? Aku harusnya tidak pernah terlibat dalam hal ini. Jika saja aku setia selalu mendukung Gudan, aku pasti akan bertahan di rumah ini. Karena aku memilih untuk mendukungmu, aku akan masuk penjara. Diam! Jangan banyak bicara. Kalau rencana ini sampai gagal, aku yakin kau akan lepas tangan. Kalau memang itu yang akan kau lakukan, sebaiknya tidak usah. Tinggalkan saja kalau kau mau. Karena aku bisa melakukannya sendiri. Karena aku kembali ke keluarga ini bukan untuk melarikan diri. Jadi apa yang sudah kau putuskan? Kau hanya punya waktu 15 menit. Jika kau tidak memberitahu EJ yang sebenarnya, saudara laki-lakimu dan Gudan akan memberitahu kebenaran kita di depan semua keluarga. Lalu kita akan membusuk di penjara. Kita tidak punya pilihan lain kecuali membatalkan pernikahan ini. Gudan, aku rasa Antara tidak akan menerima tawaranku.
Aku rasa sudah saatnya mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Kau benar, Tuan Rawat. Aku rasa Antara tidak akan pernah mengakui kejahatannya. Aku tidak bisa memberi Antara lebih banyak waktu lagi. Lihatlah, hanya 5 menit waktu yang tersisa. Baiklah, berarti kita harus mengungkapkan kebenaran pada keluarga. Ayo. Apa yang terjadi, Gudan? Mengapa kau ingin semua orang ada di tempat ini? Gudan, apa semuanya baik-baik saja? Aku ingin menceritakan sesuatu tentang Antara. Beritahu kami apa yang ingin kau katakan. Aku tahu apa yang ingin dikatakan oleh Gudan. Izinkan aku bicara. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kau tidak boleh memutuskan untuk menikah dengan seseorang ketika kau hanya memiliki setengah fakta. Sebenarnya, kau hanya tahu setengah dari apa yang terjadi malam itu. Kejadian yang sebenarnya, saat itu, kau sedang mabuk jadi kau tidak ingat apa-apa. Pada saat itu aku pusing karena aku sedang minum obat. Sebenarnya, setelah aku sadar dari koma, aku diberi obat-obatan ini. Aku sedang minum obat-obatan ini malam itu, jadi aku tidak ingat apa-apa dengan jelas. Jadi aku bertanya-tanya, aku saja tidak ingat apa-apa. Apalagi kau yang sedang mabuk. Jadi mungkin saja tidak ada yang terjadi di antara kita. Ingin tahu? Bagaimana bisa kau mengatakan itu, Antara? Bagaimana bisa kau menyembunyikan detail penting dari kami? Kau tahu bahwa ibu memilih untuk memberiku hukuman yang mengerikan ini hanya karena apa yang kau anggap telah terjadi malam itu? Dan sekarang kau memberitahu aku bahwa kau bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu malam itu. Aku akan menghukum diriku sendiri hanya karena kau ragu-ragu. Karena kau tidak yakin, Antara. Lalu, kalau memang tidak terjadi apa-apa pada malam itu, kenapa kau tidak mengatakannya? Kenapa kau harus menunggu selama ini untuk mengatakannya pada kami? Kenapa kau tidak bicara waktu itu? Ibu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku tidak tahu yang sebenarnya. Tidaklah tepat bagiku untuk menikah karena kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf, Aksat. Aku tidak ingin merusak hubungan kalian berdua. Aku telah memutuskan untuk meninggalkanmu, keluarga ini, rumah ini, dan pergi untuk selamanya. Mungkin inilah kenapa Tuhan menjauhkanku darimu selama ini. Bagaimana bisa aku melawan kehendak Tuhan? Jika kau izinkan, aku ingin menginap malam ini di sini. Dan besok pagi,
Aku akan pergi bersama adikku dan keluar dari kehidupan Gudan dan Aksat untuk selamanya. Maukah kau membawaku pulang, Vikram? Antara, aku senang karena kau mengatakan yang sebenarnya pada semua orang, meskipun terlambat. Kau memang memilih kebenaran. Pada akhirnya, aku menghargai itu. Antara, ini selalu menjadi keluargamu. Dan kau masih memiliki ikatan dengan orang-orang ini. Jadi, Anda dipersilakan menjadi tamu kami malam ini. Gudan, maafkan aku. Aku sendiri tidak percaya pada anakku, tapi kau selama ini selalu mendukungnya. Antara, karena perbuatan kalian, aku sudah memaksa Aksat untuk menikah denganmu. Gudan benar. Walaupun kau terlambat mengatakan yang sebenarnya, tapi ini jauh lebih baik. Kalau kau tidak melakukannya, ini akan menjadi bencana yang besar untuk keluarga ini. Jadi kebenaran menang dan bencana telah dihindari. Sekarang tidak ada yang bisa memisahkanku dari Paman Eje ataupun keluarga ini. Setelah kami mengucapkan selamat tinggal padamu, kami akan menyambut kebahagiaanmu di rumah ini, Antara. Kau bisa kembali berharap dan juga berdoa, Gudan. Asal kau tahu, aku tidak mudah disingkirkan. Aku akan membawamu pergi dari sini besok pagi. Jadi bersiaplah. Seseorang mungkin butuh waktu lama untuk menyadari kesalahan. Tapi apakah kau menebus kesalahanmu atau tidak menunjukkan sifatmu? Dan aku merasa bangga kau membuat keputusan yang tepat. Gudan, aku harus keluar untuk beberapa pekerjaan. Dan besok pagi aku akan kembali untuk membawa Antara. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku menolak menikah dengan Aksat. Sekarang berikan buktinya. Kau ini orang seperti apa, Antara? Apakah kau melakukan semua ini agar kau tidak ketahuan? Boleh aku katakan sesuatu, Antara? Aku memang mungkin sangat emosional, tapi aku bukan orang bodoh. Sampai kau menerima kesalahanmu dengan kesungguhan, maka aku tidak akan memberikan buktinya. Antara, bukankah kau bilang kau ingin menghabiskan malam terakhirmu di rumah ini bersama dengan anggota keluarga lainnya? Tidak masalah. Kau bisa menghabiskan malam ini dengan bahagia sebagai mantan ibu mertua, mantan menantu, dan juga mantan istri dari Tuan Jindal. Tapi tolong, besok setelah sarapan, tolong pergilah dari sini. Nah, besok sebagai ibu mertua saat ini, menantu perempuan yang sekarang, dan juga istri Jindal, aku akan makan siang bersama keluargaku. Gudan, kau... Tidak. Ini malam terakhirmu di rumah ini. Maka habiskanlah dengan senang-senang. Jangan main-main, karena kau tidak menyadarinya, tapi aku juga pemain yang berpengalaman. Dan Antara, jika kau melakukan tindakan licik, aku tidak hanya akan mengeksposmu di depan anggota keluarga, tapi juga di depan seluruh kota dengan bukti. Tolong katakan sesuatu. Kau bilang di bawah kalau kau minum obat tidur. Apa kau benar punya obat tidur atau kau memang telah berbohong? Maksudku, kau biasa berbohong kan? Soalnya itu jadi kebiasaanmu sekarang. Tapi tidak masalah. Tidak apa-apa kalau kau tidak memilikinya. Ada aku di sini. Aku akan mendapatkannya untukmu. Aku tidak mau kau terjaga pada malam terakhirmu di dalam rumah ini.
Karena kau sangat marah sekarang, jadi kalau begitu aku carikan obat tidur. Dadah. Kau sedang apa? Aku sedang mengemasi tasmu. Karena itu kau akan meninggalkan rumah ini. Jadi aku pikir untuk mengemasi tasmu. Kau kalah dari Gudan, tapi aku mempermalukan diriku. Aku pikir selama bertahun-tahun yang tidak bisa kulakukan, bisa kau lakukan. Tapi tidak, Gudan. Dia tidak punya bukti apapun yang bisa memberatkanku. Tapi apa yang terjadi? Aku tetap terbukti bersalah, bukan? Aku membuat lelucon tentang kematianku. Aku membuat kesalahan besar dengan mendukungmu. Sudah jelas, Gudan, dia akan menjadi ibu mertua kami. Dan dia juga akan menjadi istri Eje. Jangan pernah berani membentakku. Aku ini masih ibu mertuamu. Berani sekali kau bicara kasar padaku. Aku bisa saja menyingkirkanmu dengan mudah dan tidak ada yang tahu di mana kau berada. Aku tidak akan berpikir dua kali untuk membakar menantu perempuannya. Apa kau mau aku melakukan itu? Apa ingin ku tunjukkan sekarang? Antara tidak mudah bisa dikalahkan begitu saja. Aku akan menjadi ibu mertua keluarga ini. Dan aku akan menjadi istrinya Aksan. Permainan ini belum berakhir.